Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita taati Mudir Pusat Ma'had Al-Jami'ah dan jajaran pengasuh Pusat Ma'had Al-Jami'ah, yang saya hormati Murabbi Mabna Al-Farabi 2025-2026 Ustaz Ahmad Fauzi, yang saya hormati para musyrif di Mabna Al-Farabi. Jadi kalau di Al-Farabi itu kan musyrif panggilannya AA, makanya yel-yelnya itu itu AA gitu. Kalau dibaca tashil, sehingga bacanya menjadi gitu. Jadi A yang kedua itu dibaca tashil, tidak dibaca tahqiq. Para muharrik yang saya banggakan dan para mahasiswi Mabna Farabi angkatan 56 itu 56 ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita ditakdir untuk bisa berkumpul di majelis ini. Walaupun tadi saya tanyakan ke Murabbi, ini kayaknya tidak semuanya ini, karena banyak yang berhalangan. Ada yang kemarin baru datang, sekarang sudah pulang. Ada yang memang sengaja tidak hadir karena memang tidak ada niat. Karena kalau memang tidak ada niat itu dia apa-apa itu angel. Tidak itu angel. Lebih memilih entah di mana, karena lebih asik mungkin sedang main game online. Nggak tahu kalau yang di sini ada apa enggak yang sedang main game online. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para musyrif, para muharrik, para adik-adik mahasantri semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita melaksanakan satu acara yang judulnya adalah halal bihalal. Ya, mana tulisannya? So far ini. Apa kepanjangannya tadi? Silaturahim halal. Apa? Oh, keluarga besar FBA ini. Luar biasa. Memang teman-teman ini musyrif muharrik ini pinter-pinter gawe singkatan-singkatan yang unik-unik gitu. Mungkin saya agak lama sedikit karena nyaur saya masih belum puas ketika kemarin kita buka bersama, karena selak buka sehingga saya kultum saja tidak sampai 7 menit gitu. Jadi kalau ini tidak selak kemana-mana, ini mungkin agak panjang sedikit. Mudah-mudahan yang mendengarkan tidak bosan. Tadi Raka Fauzi menyampaikan, dan saya cross check, saya tanyakan ke A.A. Dimas. Kemarin katanya ada satu tragedi terkait dengan kipas. Ya, katanya kipas di beberapa kamar itu banyak yang rusak, mati. Ya karena memang segala sesuatu itu secara hukum alam, secara sunnatullah, itu yang pernah hidup dia akan mengalami mati. Ya kan simpel saja. Ya. Sekarang bagaimana caranya? Secara teknis, mekanismenya sudah kita sampaikan. Karena kan musyrifin tidak berani bongkar sendiri. Kalau bongkar sendiri tambah rusak, nanti malah ganteni. Maka prosedurnya kan dilaporkan teknisi. Hanya memang kami mohon maaf, karena yang ditangani itu banyak. Jadi yang ditangani itu tidak hanya kipas, tapi banyak gajah,
Oh, tahu banyak ya, yang bunyinya ngok-ngok gitu loh, yang lehernya panjang itu. Jadi karena yang di tangan itu tidak hanya kipas, tapi banyak, sehingga kadang-kadang itu antri. Maka kalau kamar yang kipasnya mati, ini harus cerdas untuk berpikir bagaimana cara agar tetap tidak panas, tetap tidak sumuk, tetap tidak ongkep. Saya kasih contoh. Ini belum materi loh, ini masih prai. Dulu sebelum ada kipas-kipas yang kayak begini, ini nggak tahu, ini hanya untuk sirkulasi udara karena gak krosok blas ini. Kayak tolak-tolak ini pesi-pesi tok itu. Nah, zaman dulu sebelum ada kipas itu biasanya orang menggunakan alat entah dari apa, biasanya yang lebih kaku dari ini, untuk digerakkan agar memunculkan angin begini. Makanya disebut kipas-kipas. Bagaimana solusinya jika kipas ini kemudian tidak bergerak? Contohnya di kamar sampean kan tadi kipasnya harus ditarik-tarik, itu tetap jangan dipaksa digowetno, nariknya tambah rusak. Itu nanti malah rusaknya jadi murokab. Maka cari cara, sampean coba, ya apa caranya kipasan itu bukan kipasnya yang bergerak tapi sampainya yang bergerak. Kira-kira ISIS enggak? Jadi kipasnya tetap diam, sampai di depan kipas obah-obah gitu. Itu nanti akan di video oleh temannya, lalu diupload di TikTok. Inilah profil Mahasantri Al-Farabi yang nggak tahu yang apa begitu. Nggak, ini guyon-guyon. Jadi yang penting, ini mudah-mudahan nanti kita akan coba. Masih belum diperbaiki ya. Ada berapa kamar yang rusak kipasnya? Iya. Tapi memang luar biasa ya, kerusakan di Mabena Putra dengan Mabena Putri itu progresnya itu lebih cepat di Mabena Putra. Jadi sampean kipas jadi apa-apa kalau didelok tok iku iso rusak. Itulah saking sakitnya sampean. Jadi kayak Superman punya tenaga ekstra begitu. Memang anak laki-laki banyak yang kreatif. Dulu pernah terjadi di mana itu? Apa namanya? Kipas itu rusak gara-gara kecantol, mohon maaf, celana dalam yang tidak kering-kering akhirnya dijemur di kipas. Nyuwantol, wah iki gawat nih. Ya untungnya mek celana dalam itu bukan isinya lah. Kalau isinya yang kecantol kan repot ini. Ya, maka ini harus berhati-hati terhadap kipas tadi. Oke, sudah. Jadi mohon bersabar dan mudah-mudahan segera ada perbaikan dari teknis. Kita sekarang masuk ke halal bihalal. Ini kan temanya tadi apa? Silaturahim halal bihalal. Yang pertama, saya atas nama pribadi dan juga keluarga dan atas nama Pusat Ma'had Al-Jami'ah. Karena yang halal bihalal semua mahasantri dengan para pengasuh tidak ada ya, permabena ya? Masih direncanakan. Oh, masih direncanakan. Nanti mungkin bulan Dzulhijjah dilaksanakan. Jadi direncanakan di bulan Syawal, nanti pelaksanaannya bulan Dzulhijjah, dibarengkan dengan Idul Adha. Sehingga nanti salamnya itu salam Idul Adha. Kembali ke materi. Jadi saya mewakili keluarga besar Pusat Ma'had Al-Jami'ah. Ini kita berdoa dan memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah mentakdir kita termasuk minal a'idin wal faizin wal maqbulin, yaitu termasuk orang-orang yang kembali pada fitrah kesucian, termasuk orang-orang yang al-faizin, yang beruntung, dan juga termasuk orang-orang yang senantiasa ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya dalam berinteraksi ada kekhilafan yang seringkali tidak disengaja. Mungkin ketika di jalan saya tidak tahu kalau ternyata Mahasantri Al-Farabi saya tidak nyapa, sampean juga tidak nyapa. Kadang-kadang saya menyapa senyum, sampean tetap tidak nyapa. Tidak apa-apa, ini kosong-kosong kita. Saya tuh kadang-kadang dari kejauhan sudah siap senyum. Tak kira rek Farabi, tiba itu duduk, tiba itu delok menggoki nang Farabi. Oh iya Farabi, oh berarti belum kenal dengan saya. Saya juga mungkin belum kenal karena menghafal sekian banyak nama ini. Akeh lali ini. Wong musyrik-musyrik juga kadang-kadang lali saya namanya. Maklum sudah usia lansia ya. Maka dari itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya zahiran wa batinan, jadi mohon maaf lahir dan batin. Oke. Terkait dengan materi kita, terkait dengan tema silaturahim ini. Tadi saya duduk di sebelah Raka Fauzi pas ketika beliau sambutan tadi.
Ini buka-buka ayat di dalam Al-Quran. Kan UIN Malang ini, ya, monggo sambil dinikmati jajannya. Ya, mudah-mudahan tetap bisa konsentrasi. Karena yang makan kan mulutnya, lebih baik makan sambil menyimak. Kalau ngobrol itu tidak bisa konsentrasi. Karena mulutnya tetap gerak, tapi gerak ngobrol itu kan butuh mikir, sehingga sulit konsentrasi. Tapi kalau makan itu bisa. Apalagi sambil ngantuk malah lebih bisa. Lebih bisa lagi gitu ya. Kampus UIN ini itu kan berharap mahasantri ini adalah profil ulul albab. Ya. Yang sering diungkap ulul albab itu ciri-cirinya ada di surah Ali Imran ayat 190-191. Ya, alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim dan seterusnya itu al-ayat. Saya akan masuk ke ciri ulul albab yang lain yang ada dalam surah Ar-Ra'd. Nggih. Di Ar-Ra'd ayat 19, dimulai dari ayat 19, Allah berfirman, "Afamay ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma, innama yatadzakkaru ulul albab." Jadi ulul albab itu adalah orang-orang bertakwa yang dia berhasil mengupgrade ketakwaannya sehingga dia mampu memfungsikan akal dan hatinya secara optimal sehingga dia bisa memetik pelajaran dari berbagai hal. Makanya disebut dengan innama yatadzakkaru ulul albab. Innama itu ini kan ada yang PBA ini. Termasuk Raka Fauzi PBA ya. Nah, innama itu kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan adatul hasr. Jadi hanyalah. Maka ayat ini kemudian yang bisa mengambil pelajaran itu ya hanya ulul albab. Ulul albab itu ciri-cirinya apa di sini? Kita kupas. Ayat 20 Allah berfirman, alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Ini ayat 20. Alladzina yanquduna ahdallah. Alladzina yufuna bi'ahdillah wa la yanqudunal mitsaq. Alladzina yufuna yaitu orang-orang yang memenuhi dengan berusaha secara sempurna bi'ahdillah terhadap janji kepada Allah. Dalam bahasa Arab itu ada wa'dun, ada ahdun. Kalau ahdun itu kesepakatan perjanjian dua belah pihak. Kita ini sebagai manusia, sebagai hamba dengan Allah, itu ada perjanjian yang disebut perjanjian primordial. Di alam arwah semua itu perjanjian. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Lalu kita menjawab qalu bala syahidna. Jadi ketika Allah menyatakan begini, bukankah aku ini Tuhan kalian? Ya, yang mengatur kalian, yang mengatur seluruh alam raya ini, termasuk sampean-sampean semua ini. Jawaban kita apa? Bala. Leres ya Allah, bener panjenengan. Itu perjanjian kita. Maka dari perjanjian itu, maka ketika kita lahir, lalu alhamdulillah kita mendapatkan anugerah yang luar biasa, yaitu anugerah iman dan Islam. Orang itu kalau sudah iman, berarti dia itu sudah ikrar. Kalau ikrar, janji yang primordial tadi di alam arwah itu diperkuat lagi, syahadat. Kan begitu. Maka alladzina yufuna bi ahdillah, itu janji kita kepada Allah itu kita penuhi. Maka uang lek syahadat itu lalu lanjutannya apa? Ya salat. Kan begitu. Ya zakat, ya puasa, ya haji. Naudzubillah, kok ada mahasantri kemarin Ramadan dengan sengaja tanpa ada udzur syar'i meninggalkan puasa Ramadan, ini berarti dia belum yufuna bi ahdillah. Kan begitu. Sholat juga begitu. Nanti kita sambung lagi kaitannya dengan yasiluna di ayat berikutnya. Terus yang kedua, wala yang qudunal mitsaq. Wala yang qudunal mitsaq itu dan tidak apa? Al-mitsaq itu sebuah perjanjian yang kuat
Jadi orang-orang ulul albab itu dia tidak mengingkari perjanjian, dia tidak menyalahi perjanjian. Sampai masuk ke UIN daftar, ada yang ketika masuk bayar pertama UKT dengan bayar ma'had. Selain yang beasiswa ya, mungkin ada yang beasiswa teladan, ada yang PBSB, ada yang beasiswa yang lain. Ada yang bayar dari uangnya sendiri, mungkin ada, tapi hanya 1-2. Yang banyak itu masih difasilitasi oleh orang tua, atau kalaupun bukan orang tua, mungkin ada orang yang menguliahkan sampean. Bukan sampean kerja sendiri, kerja sambil kuliah. Karena sebenarnya bisa kerja sambil kuliah, nggak tahu kalau penghasilannya. Cuma kadang-kadang kemudian kuliahnya kadang terkalahkan karena sibuk bekerja. Nah, ketika sampean masuk UIN, sampean sudah berikrar menjadi maha santri. Ya. Pertama, sampean mengikat janji dengan siapa? Orang tua. Masa ono wong tua sampean kemudian bayar UKT, kalau di Mabena di kampus 1 ma'hadnya bayar ke negara itu lewat UIN. Itu jangan dikira bayarnya ke ma'had lalu enak ya jadi pengasuh dapat uang ma'had sekian banyak. Duduk rek ini gak melok-melok urusan duit itu. Itu langsung dimasuk ke negara. Namanya nanti PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Jadi masuk semua ke negara, baru UIN sebagai satker di Kemenag Pusat itu mengajukan. Ada rencana anggaran untuk apa saja ini. Nanti ada yang di ACC, ada yang enggak nanti dicoret. Ya. Orang tua sampean ketika bayar ma'had, saya yakinnya itu mesti pinginnya sampean itu ya belajar sing serius, taklim serius, ngaji serius, termasuk ikut acara seperti ini ya ikut. Masa ana sing wong tua kemudian mengatakan begini, wis le, sampean masuk ma'had, sampean kuliah di UIN, tapi sakarep sampean gak usah taklim gak apa-apa. Sampean gak usah ikut kegiatan Mabena gak apa-apa, terserah sampean, hidup tuh nyantai kok. Gak ada yang begitu. Karena kata kuncinya satu, kalau hari ini Anda nyantai, maka nanti Anda akan sengsara. Tapi kalau hari ini Anda serius, waktu sampean penuh, nanti sampean tinggal menikmati hasilnya. Ya. Lah kalau orang tua sudah begitu, wis bayar, mengusahakan, nanti bayar UKT, UKT-nya macam-macam. Ya. Ada yang paling murah 400.000, ada yang 1.200.000, terus sampai ada yang 7 juta. Tergantung prodinya, sama tergantung dapur dan kamar mandi yang difoto. Begitu. Dulu tuh pernah kejadian tuh nangis minta diturunkan UKT-nya gara-gara apa? Mau foto rumah orang tuanya sendiri itu izin, malu, sehingga yang difoto itu rumah tetangganya yang lebih bagus. Dia tidak tahu kalau itu untuk penetapan UKT. Begitu UKT-nya kena tinggi, bingung. Lah wong fakta kok ngene, kok kemudian UKT-nya jadi tinggi gara-gara ternyata setelah diselidiki dapurnya tetangga yang difoto. Nah kan repot. Jadi orang tuh apa adanya sajalah. Nah, sekarang itu kan enggak, kadang-kadang itu nuruti gengsi itu gak nontek. Kita harus tahu kemampuan orang tua kita masing-masing. Jangan lihat teman kita yang HP-nya bertahun-tahun keluar iPhone terbaru beli lagi. Kita harus sadar kita ini di posisi mana. Wis salah sabar. Karena orang sabar itu nanti memetik hasilnya. Sebenarnya saat itu kita sedang digembleng di sebuah lembaga pendidikan, sampean harus serius. Nanti lek wis wayahe iso tuku dhewe sampean. Tapi lek mikir saiki kasihan orang tua nanti dipaksa. Akhirnya dulu pernah kejadian itu mahasiswi perempuan ini sampai memalsukan tanda tangannya Pak Rektor, memalsukan tanda tangannya Ketua Senat gara-gara untuk mendapatkan uang dari orang tuanya. Bikin surat, ada bayar 20 juta, bayar orang tuanya percaya, dicari-carikan, ternyata palsu. Akhirnya di DO itu ya, sempat dengar ya Ustaz Fauzi ya. Itu pernah dulu. Karena pelanggaran berat itu, berani memalsukan. Bohongnya saja sudah dosa, ini bohongnya double ini. Sampai berani membuat stempel tanda tangan Pak Rektor itu dipalsu semua. Sampai kayak begitu. Ini karena memaksakan diri tadi itu. Kembali ke alladzina yufuna bi ahdillah wa la yanqudunal mitsaq. Maka kalau sampai sudah berjanji menjadi mahasantri, maka ini harus kita penuhi. Makanya di ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Penuhilah akad-akad kalian.
Sampai sudah berikrar jadi mahasantri, ya serius. Karena setahun itu tidak lama. Tadi Raka Fauzi sudah menyampaikan, kalau dulu masih buta tentang ma'had 1 semester, ini sudah semester 2 masuk jadi buta, ya kan teman-teman. Itu akhirnya dulu yang zaman saya masih muda dulu, itu ada lagu yang dinyanyikan oleh Asep Irama. Asep Irama apa Roma Irama itu? Oh ya, Roma Irama itu. Yang buta gitu. Itu buta kok terus-terusan gitu ya. Karena dia tidak mau membuka dirinya. Ya. Alladzina yufuna bi ahdillah wa la yanqudunal mitsaq. Ini ciri-ciri ulul albab. Lalu di mana letak halal bihalnya? Ayat lanjutannya kita lihat. Di ayat ke-21 Allah menyatakan dalam firman-Nya, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Ternyata ulul albab itu ciri berikutnya adalah orang yang selalu senantiasa yasilun. Yasilun itu menyambung ma amarallah, sesuatu yang telah diperintahkan Allah ayyusalabi, untuk disambung. Menyambung itu apa isinya? Komunikasi. Ada komunikasi yang baik. Ya. Itu menyambung. Paling tidak ada 3 hal terkait dengan komunikasi. Jadi akar katanya itu sod lam tadi itu. Ya. Nanti ini silatun, sila, sholat. Makanya ada sholat. Sholat itu bagaimana kita menjalin komunikasi, menyambung seorang hamba dengan Tuhan, yaitu Allah. Makanya sholat itu kan isinya dialog kita dengan Tuhan, kan begitu. Maka yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala, ini termasuk menjaga sholat, termasuk tadi yufuna bi ahdillah. Terus yang kedua, sholat dalam arti sholawat, menyambung dengan hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi acara ini kita sudah membaca sholawat. Maka sholawat ini sebagai bentuk terima kasih kita yang sebenarnya tidak ada apa-apanya, tapi karena Rasulullah itu adalah makhluk yang spesial, maka kata Syekh Ali Jum'ah, ibadah yang pasti diterima walaupun itu dilakukan orang fasik. Orang fasik itu yang dosanya sangat banyak, itu yang pasti diterima itu sholawat. Karena ini menyangkut kekasih Allah yang luar biasa. Jadi ini menyambung. Makanya orang yang sering sholawat, ini nyambung dengan hadratur Rasul, maka dia berpeluang besar untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus yang ketiga, menyambung silaturahim. Ini antar manusia. Makanya tadi saya ketika Raka Fauzi menyampaikan tadi urusan kipas, tapi kalau urusan rukun insya Allah rukun semua. Ini penting karena ini menyambung silaturahim. Walaupun kita tidak terlahir dari rahim yang sama, bukan dari ibu yang sama, tapi kita terlahir dari rahim Mabna Al-Farabi, rahim Uin Maulana Malik Ibrahim, Ma'had Sunan Ampel Al-Ali, sama. Ini terus kita pupuk. Ya, bagaimana komunikasi yang baik. Termasuk ketika ada kipas rusak, itu dikomunikasikan dengan baik, bukan dengan marah-marah, apalagi mencaci maki, menyalahkan keadaan, ya, dan seterusnya. Ini ciri-ciri ulul albab, walladzina yasiluna ma amarallah. Jangankan urusan kipas. Ini ada satu nasihat. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menasihati sahabat namanya Uqbah ibnu Amir. Kata Rasulullah begini, ya Uqbah, ala ukhbiruka bi afdali akhlaqi ahli dunya wal akhirah. Ya Uqbah, mau enggak kamu tak kasih tahu akhlak yang paling utama bagi penduduk dunia dan akhirat? Uqbah mau, nopo ya Rasulullah? Ternyata nopo nasihatnya yang pertama, tasiluman qata'aka. Ini berat. Engkau tetap menjalin silaturahim, menjalin komunikasi yang baik terhadap orang yang memutus tali silaturahim itu padamu. Sampai kira-kira nggak merasa melakukan salah apa-apa, tiba-tiba ada teman sampean yang nggak nyopo sampean. Kira-kira sampean tetap nyopo apa enggak? Yang baik ternyata akhlak yang paling mulia
itu kita tetap menyambung. Kecuali kalau kita sudah berusaha menyambung, dia tetap memutus, itu beda urusan. Kita kan enggak. Ono arek sekiranya gak nyopo, Allah babah gak paten, gak koncoan mbayu gak paten jake sing liyane. Ini ternyata belum tasiluman qata'aka. Jadi itu akhlak yang luar biasa. Terus yang kedua apa? Wa tu'ti man haramaka. Engkau memberi kepada orang yang pelit kepadamu. Sampean kan memberi, membalas, itu kan biasanya kalau sampean pernah dibaikin sama orang lain, sehingga sampean mau berbuat baik. Tapi coba, ada teman sampean bawa jajan, tiba-tiba semua dibagi, sampean gak dibagi. Lu aku turun, oh kau no jatahmu. Itu jurati sampean gini, awas kalau aku tuh jajan gak tak kei. Itu berarti belum apa? Belum tu'ti man haramaka. Kalau kita ingin berbagi, ya berbagi saja, bukan karena membalas, tetapi karena kita ini orang baik yang selalu berbuat baik. Dan ini berat. Ya. Terus yang ketiga, wa ta'fu amman zalamaka, memberi al-afu kepada orang yang menzalimi sampean. Al-afu itu tingkatan yang paling tinggi. Nanti ada tinggi lagi, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Itu yang paling tinggi. Jadi tingkatannya itu ghafara. Makanya di ayatnya lanjutannya kan di surat Asy-Syura di juz 25 itu walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Tapi ayat ini kemudian mundur di ayat sebelumnya itu. Ternyata ada yang lebih atasnya lagi. Jadi kalau ghafara itu kita tidak melupakan, ya. Jadi kita masih ingat, hanya ditutup, tapi tidak dibuka, ini masih ada. Sama, Allah itu mengampuni dosa. Kalau ghafara itu tingkatannya itu di bawahnya al-afu. Makanya kalau Ramadan itu doa yang diajarkan Rasulullah itu Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Karena al-afu itu tingkatannya lebih atasnya. Gampangannya begini. Dulu guru saya memberi gambaran itu begini, nek ghafara itu maknanya kan menutup. Jadi dosa-dosa itu dihapus sampai bersih nggak bisa, sehingga ditutup. Sampai nulis pakai pulpen, itu kan nggak bisa pakai penghapus, karet penghapus itu. Bisanya pakai correction pen itu, stipo atau tipek gitu. Tapi tidak dikerik, ketika kering masih ada nggak garisnya? Masih. Itu lihat dosanya rada nemen. Tapi orang dosa sing gak patek nemen, yang itu Allah memberikan al-afu itu dihapus, bisa bersih. Ya. Makanya di akhir Al-Baqarah itu yang sering kita baca dalam tahlil itu, urutannya itu sudah luar biasa itu Al-Qur'an itu. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Itu ada filosofinya itu. Kita ini minta yang tinggi dulu, al-afu dulu, ya Allah, maafkanlah, bersihkanlah kesalahan-kesalahan saya. Tapi kita tahu diri, ternyata kesalahan-kesalahan kita itu kok banyak ya, ngelecek di dan itu cukup tebal. Ya Allah, kalau al-afu tidak memungkinkan, maka paling tidak tutupi ya Allah, waghfir lana. Tapi lek nemen ditutupi enggak, ya Allah, paling boten rahmat panjenengan tetap turunkan dan limpahkan kepada kami, karena kami ini manusia yang penuh dengan salah dan khilaf. Tapi yang penting orang salah itu tidak kemudian ngelama. Tahu ngelama? Yang lama itu bahasa Jawa itu ya. Tidak kemudian harus gak apa-apa Gusti Allah ngapura, tapi lama maksiat diterabas kabeh. Beda kasusnya kalau begitu itu. Iya, kalau kita masih punya kesempatan, lalu kemudian pas melakukan maksiat kemudian Israel bertugas menjemput sampean, gimana? Nauzubillah. Makanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimun di situ ahli tafsir menjelaskan muslimun bukan sekedar agama Islam, tapi muslimun kita dalam kondisi berserah diri kepada Allah secara total. Berarti apa? Dalam ketaatan. Karena kalau orang maksiat itu sebenarnya dia kufur nikmat. Berarti dia tidak muslimun yang sesungguhnya gitu loh. Ya, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum. Lain lanjutannya ini. Orang
yang bisa memenuhi janji kepada Allah, lalu dia tidak mengingkari perjanjian-perjanjian, lalu dia menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung melalui 3 media tadi, ada sholat, ada sholawat, lalu ada silaturahim. Mereka kenapa landasannya? Wa yakhshawna rabbahum. Mereka itu punya rasa khosyah kepada Allah. Jadi tidak maksiat, ikut taklim terus, aktif. Itu bukan karena sekedar takut absen, bukan sekedar takut mahrum, tidak bisa UTS, tidak bisa UAS, bukan. Tapi memang khosyahnya muncul. Wa yakhshawna rabbahum. Terus yang kedua apa? Wa yakhafuna su'al hisab. Mereka itu takut nanti dihisab itu hisabnya buruk. Makanya selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Ini penting kesadaran ini. Karena sampai jadi mahasantri, kalau tidak punya kesadaran ini, itu maha itu hanya lewat saja. Setahun itu yang ingat hanya nge-game dengan teman sampean. Zaman sekarang tuh Masya Allah, ngeri tantangannya itu. Dan game online termasuk apapun itu kan merusak konsentrasi kita. Sampean yang ahli nge-game, saya yakin mungkin ada di antara sampean. Saya kira nge-game itu kuat sekian jam. Tapi coba baca buku, konsentrasi Anda setengah jam saja sudah ada konsentrasi. Apalagi buku-buku pemikiran. Apalagi sekarang dijejali dengan hal-hal yang instan. Mau presentasi, persiapannya seadanya. Yang penting satu yang jangan sampai ketinggalan, bawa HP. Dan HP-nya pastikan ada paket data dan wifi-nya tidak ada gangguan. Tapi kalau wifi gangguan, paket data habis, kelagapan kita. Karena betapa banyak, ya walaupun mungkin masih ada yang serius-serius ya. Itu yang presentasi itu modalnya HP, ketika ditanya gak ro karepe, browsing, tanya IE, terus diwoco. Jadi begini. Tapi moco dia nggak paham substansi dengan apa yang dia baca. Itu terjadi. Dan teknologi hari ini seperti itu. Memang kita dimanjakan oleh hal itu, tapi banyak yang kemudian terbuai. Waduh, pulang dari masjid, jangankan pulang dari masjid, tidak tahu mahasantri Farabi ada apa enggak. Masih di masjid pas wae wiritan itu loh. Ya Allah. Saya kadang-kadang kalau pas jadi makmum itu ndelok arek di pinggirku itu rada gregeten. Imamnya wiritan, yang takmir itu memimpin wiritan, belum doa itu. Ya walaupun bukan game online, buka status, sret. Ya mbok engko dhisik. Lek wis wayahe wiritan kok buka status, apa mungkin sampean jalan ke Mabena atau di Mabena wiritan dhewe? Gak mungkin. Cobalah kita evaluasi. Ini mumpung momentum Syawal. Syawal itu maknanya irtafa'a. Ada peningkatan. Kalau sampean Syawal tidak bisa memetik hikmah dari Syawal yang ada, ya muspro percuma gitu loh. Ono maneh sing terang-terangan game online. Mari salam langsung tok ono kesan. FF, ML. Masya Allah, terus kadang ngono gak bisa dindekno wis. Karena tidak bisa di-pause itu. Jadi itu merusak sel-sel di otak kita sehingga membentuk seseorang itu sulit konsentrasi untuk hal-hal yang serius. Belum lagi video short itu di YouTube itu seret kan instan cepet, sehingga sampai pengen sesuatu, menggapai sesuatu pengennya juga begitu. Malah pengennya itu nanti ketika lulus itu dapat kerjaan langsung, tapi kerjaan yang tidak berat, tapi 1 bulan tuh gajinya kalau bisa 2M. Banyak yang gaji 2M tuh apa? Makasih mas, itu kan 2M. Karena apa-apa. Siapkan diri kalian. Jadi memang tantangan sekarang itu luar biasa. Kan untuk merusak satu generasi, untuk merusak sebuah bangsa, itu dirusak dari pendidikannya dulu. Nah sampai urusan pendidikan sudah tak peduli dengan dirinya sendiri. Satu orang, padahal sampai nanti akan meneruskan. Tidak mungkin Raka Fauzi jadi murabbi terus. Saya tidak akan menikah, saya jadi murabbi terus, ya enggak. Nanti akan ada fase-fasenya. Sampai juga tidak mungkin jadi mahasantri terus. Sampai akan melanjutkan, mungkin jadi musyrif tahun depan, jadi murabbi. Nanti yang Raka Fauzi mungkin jadi pengasuh. Walaupun tidak di MSA, mungkin bikin pondok sendiri kan bisa begitu.
Tapi yang mosok kemudian ketika umpama dituntut jadi pengasuh, lalu kemudian karena dulu ketika kuliah, ketika taklim tidak serius, bisanya hanya ngegame. Ayo para santri kita mabar. Wah repot itu. Ya Allah. Dan gitu tidak hanya mas santri, musrifi yono. Sing sampai melekan bengi. Tapi lek dikongkon ngaji, dikongkon anu malas, tapi lek ngegame Masya Allah sudah lupa dengan semua hal. Ini baru dari satu sisi, belum dari yang lain-lain, omongan. Padahal orang puasa itu kan sebenarnya dilatih untuk menjadi leader, paling tidak leader untuk dirinya sendiri. Ramadan itu kan luar biasa. Sampeyan kira-kira sregep akeh salate, iku di Ramadan atau di luar Ramadan? Di Ramadan. Ono sholat tarawih, qiyamul Ramadan. Nanti kalau malaman tambah lagi, witirnya tambah. Ada sholat hajat, sholat tasbih. Tapi ini Ramadan males, itu di luar Ramadan tambah nemen males sih. Wong sing Ramadan sregep di luar Ramadan belum tentu bisa menjaga ritme kesergepannya. Apa maneh sing Ramadan wayahe tarawih di masjid, dia di kamar, tetap ngegame. Iku alamat. Jangankan yang sunnah, yang wajib saja berat kalau yang begitu itu. Tidak usah nolak temannya, lihat diri kita sendiri. Karena 4 jari menunjuk teman kita, 1 jari menunjuk teman kita, 4 jari menunjuk diri kita. Jadi Ramadan itu dilatih kita. Ramadan itu dilatih puasa. Tidak hanya puasa menahan dari hal-hal yang mubtilat, yang membatalkan, tapi juga puasa ngomong sing gak penting, apalagi ngomong hal-hal yang buruk. Rasulullah kan bersabda, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Lah ana wong poso kok dia tidak meninggalkan perkataan buruk. Nanti perkataan gandengannya perbuatan, karena perbuatan buruk biasanya dimulai dari perkataan. Lek omongannya wis gak bener, gandengannya perbuatannya tidak bener. Biasanya begitu. Ya, main game online. Wah, ayo cuk. Wah. Ya Allah. Wong itu kok. Loh. Jadi seperti kata-kata begitu itu dinormalisasi. Zaman sekarang kan banyak di TikTok dan lain-lain. Kayak hal-hal yang buruk itu ketika dilakukan secara masif dan itu komunitas, itu dianggap sesuatu yang biasa. Ini yang bahaya. Sehingga kalau sesuatu yang buruk dinormalisasi, itulah yang kata Sayyidina Ali, hati-hati dengan kebatilan yang terorganisir secara baik, dia bisa menjadi seakan-akan kebenaran. Tapi sebaliknya, kebaikan dan kebenaran yang tidak terorganisir secara baik, ini seakan-akan dia kebatilan. Naudzubillah. Jadi kita ini memang beragama di zaman akhir. Itu ibarat memegang bara api. Ya, kayak Mas Nabahan begini, wah ini contoh lagi Nabahan. Sing sregep ngarep dhewe itu ono ae kancane sing ngomongi, "Ah, awakmu iki kok sok alim ngarep dhewe." Ono ae. Tapi Mas Nabahan tetap istiqomah. Sampai sholatnya di depan imam. Depan sampai imamnya. Enggak ngaku ya Mas Nabahan ya. Monggo dinikmati nggih. Minumnya sudah ada ya. Tolong dikirim minuman. Mohon maaf. Oke. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Lanjutnya apa? Di ayat ke-22 Allah lanjutkan walladzina sabaru bitigha'a wajhi rabbihim. Ternyata ciri-ciri ulul albab itu berikutnya adalah orang-orang yang sabar. Tujuan sabar apa? Ibtigha'a wajhi rabbihim, untuk mencari ridho Allah. Sabar itu sabar dalam ketaatan. Sampai masuk ma'had, walaupun dulu bukan pilihan pertama, kok kemudian masuk UIN, lalu kemudian di ma'had. Sabar setahun, dinikmati. Lek wis gak sabar, ini sing dihitung balik-balik bulan nih, April, Mei, Juni. Sajane kurang bulan setengah, rasanya kok suwi penjara ini. Kan begitu. Taklim maneh. Balik-balik taklim, dilem aja kelet. Kan dilem itu taklim. Itu kalau tidak sabar, berarti dia belum as-sabru ala ta'ah. Kan sabar itu as-sabru ala ta'ah, ini yang paling utama. Terus ada as-sabru apa? Anil maksiyah, sabar terhadap kemaksiatan.
Sampean lebih memilih yang lain, tidak mau taklim, lalu lebih memilih yang lain dan seterusnya. Kuliah salah-salah dan seterusnya. Ini berarti tidak sabar. Karena orang yang sabar itu umpama ada tugas kuliah, sampean betul-betul datang ke perpustakaan. Ya, walaupun nanti juga nyari di jurnal, tapi tidak hanya langsung nanya ke IE langsung itu diambil, dicomot enggak. Tapi orang yang sabar ketika nugas itu betul-betul dicari sumbernya dan itu dibaca betul, sehingga wawasannya bertambah. Bukan hanya oh ini masuk kayak comot, tapi gak diwoco. Lalu dikumpulkan, kayak sudah mensitasi banyak artikel, padahal gak diwoco, iku mek dijogok sing kata-katanya mirip iki, mlebu siji. Kaya artikelnya wake. Berapa artikel yang disitasi? 25 artikel. Terbaru, iya, 5 tahun terakhir. Tapi gak diwoco. Jadi hanya tahu kulitnya saja, kan begitu jadinya. Wong itu kok? Oh, teko mana? Akeh sing teko wong iki, alhamdulillah. Jadi saya ini bercerita tentang bagaimana realita kita hari ini, gitu loh. Oke. Ternyata sabar itu penting, dan sabar yang ketiga adalah as-sabru indal musibah. Karena ini sudah umum. Ya, kita ditimpa musibah tetap sabar. Ternyata walladzina sabaru batigha wajhi rabbihim wa aqamus shalah. Lo aqamus shalah, orang yang iqamatus shalah itu lambang kesabaran dalam ketaatan. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Mereka ini menginfakkan sebagian dari yang kami rizkikan kepada mereka, baik dalam keadaan sirran wa alaniyah, baik dalam keadaan tidak dilihat orang atau dilihat orang. Ini kalau kita tarik umpama, sampean kan sudah diberi anugerah kesempatan masuk UIN. Kalau ini kita kontekstualisasikan, sampean taklim itu bukan karena absen. Kalau sampean adalah menginfakkan waktu yang sudah diberikan oleh Allah, dianugerahkan sampai bisa masuk UIN. Karena betapa banyak orang di luar sana yang mau kuliah tapi tidak punya kesempatan untuk kuliah. Mungkin keterbatasan ekonomi, mungkin ada faktor lain. Lu sampean ini lu wis mlebu, kok nek jero gak bersyukur. Ini kan keliru kabeh. Cara mensyukurinya gimana? Ya tadi itu, baik ada orang atau tidak, baik di absen atau tidak, sirra wa alaniyah. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Ya, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Ini tadi kaitannya dengan sabda Rasulullah tadi yang afdhal di akhlaqi ahli dunya wal akhirah tadi itu. Ya. Itu kalau bahasanya ibadur rahman dalam surat Al-Furqan, ciri-ciri ibadur rahman itu wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wes kapan-kapan aja penjelasannya. Lalu ternyata penutup ayat ini di ayat ke-22 Allah mengatakan ulaika lahum uqbadar. Mereka itulah orang yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Tempat kesudahan kalau yang jangka panjang nanti di akhirat. Tapi tempat kesudahan sampean ketika masih di dunia itu ketika sampean sudah melewati fase-fase ini. Sampean merasakan nanti usia 25 tiba sampai usia 40, itu betapa apa yang sampean lakukan hari ini bisa sampean petik di usia itu. Kalau sampean sekarang nyantai usia 25 soro, tahu soro ya? Apa soro itu? Sengsara. Maka jangan salahkan kemudian ketika banyak sarjana nganggur. Saiki S1 itu tumpuan, S2 itu lebih wake. Sekarang yang dibutuhkan itu bukan hanya selembar kertas legalitas, itu juga penting secara formal, tetapi bagaimana isi apa yang ada di balik yang formal itu. Di balik ijazah sampean, transkrip nilai sampean, betul-betul ada ilmunya apa enggak? Wong sekolah itu saiki mesti munggahe kok. Kan aturan kurikulum kita kan begitu. Sekolah itu sampean kuliah kok nggarap mesti lulus sih. Lah ono arek gak lulus mata kuliah saking nemene, sampean mlebu tok datang duduk diam lulus sampean. Masuk ha ho. Alif ba ta sa jim ha ho. Di kelas gak paham neng tok lulus. Karena kalau ada dosennya tidak meluluskan, itu yang salah dosennya bukan mahasiswanya. Kecuali kalau mahasiswa kebangetan, masuk tidak pernah, tugas tidak dikerjakan, tiba-tiba terakhir minta nilai, Ustaz saya minta tugas tambahan, iki ngipi opo iki. Ini terlalu banyak bermimpi, karena dia salah memahami satu ungkapan bahwa untuk menggapai masa depan perbanyak mimpi dan banyak tidur ya. Wah ini gawat ini.
Padahal mimpi yang dimaksud bukan mimpi ketika tidur, apalagi sambil memproduksi apa? Aktif IG. Karena orang tidur itu memproduksi aktif IG. Tahu IG sampean? IG itu iler garing. Bukan Instagram, beda lagi nih. Jadi ini saya pesankan, sampean di Mahat tidak lama ini. Ini sudah April, Mei, awal Juni, tanggal berapa? Muwada'ah itu. Loh, itu awal-awal, Mei 2 bulan setengah tidak sampai. Ini sebentar lagi pekan depan sudah UTS di taklim. Di reguler juga begitu. Cepet. Masa terus sampean yang hanya sampean kejar terus cepat lulus. Terus nek lulus kate lapo. Kalau kita hanya modalnya saya lulusan S1 ini, prodi ini. Tapi ketika ditanya, ketika interview, keilmuannya muspro, naudzubillah. Suruh ngaji, HO. Ya kan repot. Padahal persaingan semakin ketat. Dunia kerja dengan persaingan semakin ketat, ini peluangnya semakin mengecil. Oh enggak, saya enggak ingin kerja, saya ingin menciptakan lapangan kerja, saya ini jadi CEO. Ya iyalah pas nasibnya api. Karena Indonesia ini pendidikannya lebih banyak menciptakan para pekerja. Karena kan level sosial itu kan seperti piramid ya. Semakin atas itu mesti semakin sedikit. Sampai lihat di tentara itu. Tentara itu ada perwira, kan gitu. Bawah dia ada tamtama, ada bintara yang tengah. Perwira dengan bintara dengan tamtama, pasukan yang paling banyak itu yang di mana? Tamtama. Perwira, nanti perwira itu ada perwira menengah, ada perwira yang paling bawah itu apa namanya? Perwira pertama, ada perwira tinggi. Perwira tinggi itu sudah bintang, jenderal. Jenderal bintang 4 itu cuma berapa? Tidak banyak. Perusahaan juga begitu. Kira-kira perusahaan sekian banyak, masa semuanya itu CEO? Sampai kan memimpikan jadi kayak film-film Korea itu kan, di Cina itu kan, oh CEO yang menyamar, aku pingin gini nyamar. Lah sampai gak nyamar, hanya itu CEO asli. Itu kan di film itu nyamar-nyamar gitu. Jadi persiapkan diri kalian dengan baik, karena kita tidak pernah tahu nasib kita sendiri, nggak tahu. Sampai nanti akan ditempatkan oleh Allah di mana itu kita nggak tahu. Tapi yakinlah bahwa proses yang sampai lalui kalau sampai serius, innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kalian. Orang yang selalu berbuat ihsan termasuk untuk dirinya. Man amila sholihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzalamil lil 'abid. Ya, kembali ke sini. Ternyata kalau kemudian sukses dunia sampean, yang sukses dunia ini mengantarkan sukses akhirat, maka sukses akhirat inilah yang nanti Allah janjikan, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Nanti Allah berikan balasan yang luar biasa. Masuk surga itu tidak sendirian, tapi rombongan. Rombongan dengan keluarga besar kita. Waman sholaha, tapi harus orang yang solih. Kalau ada keluarga tapi tidak soleh, termasuk kita mungkin akan rombongan dengan keluarga Farabi, tapi yang solih, saya sergap-sergap. Saya gak soleh minggir. Loh kan begitu. Bukan berarti namanya harus ganti soleh semua, tapi soleh dalam arti secara hakiki, bukan hanya sekedar nama. Ya, lalu disebutkan di ayat ini Allah menyatakan bahwa jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat itu masuk dari setiap pintu mengucapkan salam. Ya. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Itu nanti di akhirat. Tetapi ketika proses di dunia, kalau kita tarik lebih awal, umpama sampai di Mahat serius, kuliah serius, lalu nanti dapat beasiswa S2, beasiswa S3. Nanti ketika sampean sudah jadi orang, malaikat mengatakan begini, salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kalian, atas kesabaran kalian dalam menjalani aneka kegiatan di MSAA. Kan begitu. Sudah banyak itu sukses story itu. Dulu saya punya adik kelas, dulu jadi musyrif, namanya Ustadz Imam Wahyudi Karimullah. Mungkin ada yang pernah dengar, sekarang dosen di Unisma. Itu S2, S3, kemudian beasiswa ke Belanda. Orangnya tekun, belum lagi yang lain-lain. Jadi mulai dari mahasantri gue sergap.
Jadi musyrif sregep, jadi murabbi sregep. Wah, ini nanti dibukakan pintu-pintu keberkahan. Maka dari itu kami berharap mudah-mudahan momentum silaturahim halal bihalal ini betul-betul mengikat hati kita untuk kita ini memperbaiki diri kita, menyambung tali silaturahim, bagaimana komunikasi yang baik dengan Allah, dengan Rasulullah, dan dengan sesama. Karena komunikasi dan jalinan silaturahim yang baik itu juga mempunyai dampak yang luar biasa di saat masa depan kalian nanti. Karena sampean kan tidak tahu, mungkin teman kamar sampean, tetangga kamar sampean sekarang kelihatannya biasa-biasa, ternyata nanti jadi CEO. Kan bisa jadi. Sampean di ma'had ketok sregep, maka orang akan melihat, wah iki sregep. Amen saiki apa kegiatane? Aku jek nganggur, aku mari lulus iku. Ayo ikut saya. Karena ada garansi ketika sampean di ma'had rajin. Tapi mohon maaf, umpama ada yang jadi CEO, tapi di ma'had ada yang jarang taklim, ngene muales ngene. Itu orang mau ngajak sampean mikir, arek iki kira-kira harus berubah jadi baik atau belum ya? Kan begitu. Walaupun yang baik tadi tidak ada jaminan juga akan terus baik, tapi biasanya kebaikan itu untuk menjadi orang baik itu prosesnya panjang. Dan itu harus diasah dan dipupuk sejak usia muda. Kata Imam Syafi'i, tafaqqah qabla an tar'as idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Seriuso, perdalam semua ilmu, keterampilan diasah. Bagaimana kita ini punya banyak kelebihan, ya, qabla antar as, sebelum engkau menjadi tokoh. Karena kalau sudah menjadi tokoh, fala sabila ila tafaqquh. Kecil peluangnya untuk bisa mengupgrade diri kita. Jadi sampean jangan nyantai. Saya pengen nyantai dulu, nge-game sekarang. Nanti saya upgrade kalau usia 30. Ya telat, sama sisa saleh wong akeh. Umur 30 yang lain sudah posisi ini, sudah ini. Sampai jeket merangkak, aduh piye iki yo, mulai itu kok endi, kan begitu. Maka kalau kita punya kesadaran diri yang baik, maka sekaranglah saatnya untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik, untuk kemudian melakukan hal-hal yang lebih baik untuk capaian kesuksesan kita fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Kurang lebih mohon maaf. Kenapa nih langsung nggih. Pirang menit nih kau? 7 menit ya. Wis kesel ya. Saya itu cuapek, mohon maaf ya. Tadi saya agak telat karena tadi saya habis subuh tadi berangkat ke Jombang, ke Tebu Ireng. Ya baru nyampein tadi. Ada agenda, rapat dan seterusnya. Saya baru pulang dari Jombang tadi, baru geser ke sini sudah 3:30. Ternyata jalan agak padat. Berhenti sebentar di pom, gak kuat ngantuk tadi. Saya ngantuk, tidur sebentar di mobil, kemudian beli kopi point. Ya. Tak minum, nyampe sini tadi ya baru saya nyampe, terus parkir mobil, masuk rumah sebentar, turunkan tas, langsung ke sini. Jadi saya sebenarnya nyesel juga malam ini tadi tidak ikut sholawatan bersama kalian. Tapi semoga-moga sholawat kita semua ini betul-betul sambung rasa dengan hadratur Rasul, dan ini nanti bisa mendudul syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hajat baik kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di momentum Syawal ini kita betul-betul memperbaiki diri kita masing-masing. Mana hal-hal yang kurang baik kita perbaiki, mana yang tidak baik kita tinggalkan. Okay? Termasuk sampean-sampean yang sudah kecanduan game online, yang sudah senang melekan di kafe sampai larut, padahal itu mabar. Kecuali kalau di kafe mungkin sesekali garap tugas, tapi garap tugas temenan. Ya, ini cobaan-cobaan kita hari ini. Semoga-moga tambah apik kabeh, tambah barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tadfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa takbirana wa tahmidana wa tamjidana wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya ilahal alamin ya arhamar rahimin.
اللهم اجعلنا من العائدين الفائزين المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا وفينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل ما هو أهله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل دعاءنا بسر الفاتحة. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.